Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari sebuah pangkalan militer yang mengendalikan satelit. Dia mendeteksi banyak gelombang tak dikenal dari matahari. Gelombang panas itu menghancurkan satelit yang ada. Mulanya dia berpikir komputernya error, dan dia melaporkan kepada kapten, tetapi kapten menyuruh dia mengabaikan error selama 24 jam ke depan. Meskipun demikian, wanita tersebut merasa ada yang tidak beres. Kemudian ada seorang pria bernama Arman yang merupakan insinyur kapal selam. Dia menikmati hidupnya yang sederhana di Turki. Suatu hari, mantan pacarnya, Daphne menemuinya. Dia adalah ahli biologi kelautan dan berencana untuk meneliti di tempat bernama Palung Erebus. Dia juga merekrut 5 orang lain dan mencari sponsor untuk mendanai penelitiannya, dan dia membutuhkan kapal selam. Meskipun demikian, Arman menolaknya karena sponsornya adalah ayah Arman dan dia benci terhadapnya. Daphne meminta dia untuk berpikir dahulu sebelum memutuskan, dan meskipun kebencian terhadap ayahnya belum hilang, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung. Jadi keesokan harinya dia pergi ke rumah Daphne, dan di sana dia bertemu dengan tunangan Daphne bernama Kenan. Dia juga anggota tim tersebut, tetapi tinggal di permukaan untuk mengontrol dari atas. Arman tidak nyaman bekerja dengan situasi ini, tetapi dia memutuskan untuk tetap profesional. Di sisi lain, wanita yang melihat gelombang panas tersebut menjadi khawatir, dan dia menelepon ibunya untuk mencari tempat persembunyian di bawah tanah. Dia merasa akan ada yang terjadi ketika matahari terbit nanti. Ketika dia menutup teleponnya, 2 prajurit masuk ke rumahnya untuk menangkapnya. Untungnya dia berhasil kabur tepat waktu dengan mobilnya. Kemudian Daphne dan tim mulai ekspedisinya. Di sana dia bertemu dengan anggota lain, yaitu Felix, Cem dan Rana. Mereka naik ke kapal untuk mencapai tujuan, tetapi kapten dari kapal tersebut berkata ada keanehan di mana matahari telah terbit di Asia, padahal belum waktunya. Meskipun demikian, mereka tidak peduli dan mulai menaiki kapal selam tersebut. Mulanya semuanya tampak baik-baik saja dan mereka ada di bawah selama 12 jam. Tetapi dia kemudian melihat lautnya terlalu terang, padahal mereka berada di zona di mana matahari tidak dapat menembusnya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke permukaan. Ketika mereka muncul di atas, komunikasi mereka terputus. Arman mencoba berteriak kepadanya tetapi tidak ada yang menjawabnya. Sehingga Felix harus mendekatkan kapal selam itu ke kapal, sementara Arman menaikinya dengan tali. Arman dan Daphne berhasil naik ke kapal itu, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana, termasuk Kenan. Di ruang kontrol dia baru menemukan video yang dibuat Kenan, bahwa matahari terbit telah membunuh manusia di seluruh dunia. Kenan dan kru kapal akan mencari bunker di pulau terdekat supaya mereka dapat selamat dari serangan matahari tersebut. Arman dan Daphne kemudian mencari persediaan dan kembali ke kapal selam. Mereka menceritakan hal ini kepada yang lain, dan menjalankan kapal selamnya ke pulau yang dimaksud. Ketika mereka tiba di pantai, muncul kapal selam militer lain di dekat mereka. Banyak tentara muncul dari kapal selam itu, sehingga Arman berkomunikasi dengan kapten tentara itu tentang situasi yang ada. Mendadak, telepon satelit Daphne mendapatkan pesan dari Kenan berupa video orang-orang lari ke bunker. Kapten tersebut langsung memerintahkan tentaranya mencari orang untuk diselamatkan. Arman, Daphne dan kapten juga mencari lokasi bunker tersebut. Ketika mereka tiba di suatu kota, banyak orang yang telah meninggal. Meskipun tidak ada luka yang tampak dari luar, tetapi lidah mereka terbakar dan tubuh mereka juga terbakar dari dalam. Kemudian mereka tiba di sebuah gereja di mana banyak orang yang meninggal. Daphne berpikir kalau Kenan pun juga telah meninggal, tetapi kemudian ada seorang prajurit yang bercerita tentang seorang pria. Dia bersembunyi di brankas sebuah ban, dan dia sedang sekarat karena tubuhnya terbakar dari dalam. Arman mencoba menanyakan lokasi bunker tersebut, tetapi dia tidak dapat berbicara karena lidahnya yang terbakar. Jadi kapten menembak dia untuk mengakhiri penderitaannya. Kemudian kapten memutuskan untuk kembali ke kapal selam dalam waktu 30 menit, dengan atau tanpa Kenan. Daphne kemudian memutar kembali video yang dikirim Kenan, dan bergegas ke tempat itu. Di brankas tersebut, beberapa prajurit mengambil uang, tetapi sistem keamanan tiba-tiba bekerja dan mengunci mereka. Seorang prajurit bernama Altan berusaha membuka pintu itu, tetapi dia tidak tahu kode untuk brankas tersebut. Jadi dia dengan berat hati meninggalkan teman-temannya dan kembali ke kapal selam. Dia membenci Arman dan krunya, menyalahkan mereka karena hal tersebut.
Di dok pelabuhan, Rain mendapatkan informasi terkini, dan menemukan bahwa gelombang itu berganti arah setiap 11 tahun sekali, dan gelombang yang terakhir ini akan membunuh semua makhluk hidup di bumi. Artikel tersebut menggunakan bahasa yang tidak Rain mengerti, jadi Rain berasumsi artikel tersebut ditulis dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Arman dan Daphne sampai di bunker tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam, orang-orang pun meninggal. Daphne semakin cemas, hingga akhirnya dia melihat tubuh Kenan yang terkapar. Dia melihat handphone di sampingnya, dan memutar pesan terakhir, berkata kalau bunker ini aman karena matahari telah keluar selama 5 menit dan semua baik-baik saja, tetapi beberapa menit kemudian dia berteriak kesakitan dan akhirnya meninggal. Daphne mengucapkan perpisahan kepada Kenan dan kembali ke kapal selam. Tetapi ketika mereka tiba di sana, kapal tersebut telah berangkat. Kapten tidak mau Arman ada di dalam, tetapi kepala prajurit menyuruh untuk membuka pintunya. Kru tersebut akhirnya sadar kalau para prajurit tersebut membenci mereka. Prajurit tersebut bahkan menyuruh mereka melakukan pekerjaan kasar jika mereka ingin tetap hidup. Ketika mereka mulai berangkat, kapal selam tersebut mengalami gangguan, dan tidak ada yang dapat memperbaikinya. Arman kemudian menyadari kerusakan ada di hidrolis, dan langsung bertindak cepat. Kepala prajurit terkesan dengan kemampuan Arman, dan menjadikan dia sebagai insinyur militer. Kapten tidak suka dengan keputusan ini, tetapi dia tetap menurut. Lalu para kru membersihkan kapal selam seperti yang diperintahkan, dan mereka tampak menikmati pekerjaan itu meskipun dunia sedang krisis. Mendadak Altan muncul dan mengganggu Cem, ketika Cem melawan balik, Altan malah memukuli Cem. Daphne menjadi kesal dan protes kepada kepala prajurit, dan dia berjanji akan keselamatan mereka. Sementara itu, Altan sedang bersantai bersama teman-temannya, dan meminum alkohol. Dia kemudian melihat ada makanan kaleng yang hilang, lalu dia mengkonfrontasi Daphne. Dia dihentikan oleh Arda, yang ternyata juga anak dari kepala prajurit. Merasa tidak terima, dia kemudian membangunkan semua teman-temannya, dan meminta kepala prajurit mengeluarkan Arman dan kru. Kepala prajurit malah memarahi dia karena dia mabuk-mabukan meskipun dilarang. Mereka juga tidak boleh membawa makanan ke tempat tidur, dan hal ini merupakan pelanggaran bagi Altan. Arman kemudian meminta maaf kepada semuanya, dan berkata kalau mereka harus bekerja bersama untuk keselamatan mereka, bisa jadi mereka adalah satu-satunya manusia yang selamat. Pidato Arman mengubah pikiran Kapten, dan mulai memihak kepadanya. Di saat yang sama, Felix melihat seorang prajurit membawa granat, dan dia segera memberitahu semua orang. Kepala prajurit pergi melihat orang tersebut, dan dia sedang tersenyum sambil melihat granat itu. Dia kehilangan keluarganya, dan hal ini membuat dia menjadi gila. Dia berpikir semua orang di kapal selam harus mati dan memulai hidup baru di surga. Kepala prajurit mencoba menenangkan prajurit itu, tetapi tidak berhasil. Jadi dia masuk ke kamar prajurit itu dan menutup pintunya supaya yang lain selamat. Akhirnya granat tersebut meledak dan membunuh mereka berdua. Karena ledakan tersebut, kapal selam menjadi bocor. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan, kecuali satu lubang di ruang kontrol yang begitu besar. Satu-satunya cara untuk menutup lubang tersebut adalah dari luar. Arda kemudian menawarkan diri untuk membantunya, meskipun dia masih bersedih atas kematian ayahnya. Jadi mereka berdua pergi keluar untuk memperbaiki lubang tersebut. Mendadak seekor ikan menyerang Arda, dan Arda kehilangan kalung peninggalan ayahnya. Dia berusaha mengambil kalung tersebut, tetapi dia kehilangan arah. Arman kemudian baru sadar kalau Arda tidak ada di dekatnya, jadi dia mencari Arda. Untungnya mereka berdua dapat bertemu, dan mereka segera mencari arah kapal selam tersebut dengan lampu yang berkedip. Setelah berenang lama, mereka akhirnya masuk kembali ke kapal selam. Sebelum mereka masuk, Arman berkata kepada Arda untuk melupakan apa yang terjadi agar tidak menimbulkan masalah. Ketika mereka masuk ke dalam, orang-orang menjadi lega, dan kondisi kapal selam pun juga kembali seperti semula. Di malam hari, mereka tiba di pangkalan militer untuk mengambil persediaan. Di sana mereka juga mencari tahu tentang informasi terbaru. Cem berjalan keluar untuk mencari udara segar. Di puncak bukit, dia melihat kota terbakar, dan dia juga menjadi mempertanyakan mengapa dia tetap hidup. Arman dan yang lain mengecek ruang kontrol dan melihat banyak prajurit yang meninggal. Mereka mencari cara untuk bersembunyi, tetapi matahari muncul dan membunuh mereka. Jadi kapten dan para prajurit menguburkan mereka sebagai tanda penghormatan. Mereka kembali untuk mencari persediaan, dan menyadari kalau makanan tersebut kehilangan rasanya, seolah-olah matahari membakar semua nutrisi yang ada.
Tiba-tiba mereka mendengar suara dan pergi untuk mengeceknya. Di sisi lain, Daphne dan Cem mencari obat-obatan. Cem yang kehilangan akalnya mengambil obat serta meminumnya supaya dia menjadi mabuk. Felix dan Arman tetap tinggal di kapal selam, sambil berbincang tentang kehidupan mereka masing-masing. Dia berkata kalau dia lupa di mana lampu senternya berada, jadi dia pergi ke kamar untuk mengambilnya. Mendadak dia melihat ada orang kabur dari kamar, padahal seharusnya tidak ada orang lain di kapal selam itu. Jadi dia mengejarnya dibantu dengan prajurit yang lain, hingga akhirnya mereka berhasil mengepungnya. Ternyata orang itu adalah prajurit yang menemukan keanehan tersebut di awal.